Oke, ini adalah video cara mengoperasikan robot line follower. Sebelum saya menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam robot ini, mungkin kita sedikit mengetahui dulu beberapa bagian penting yang ada pada robot ini. Salah satunya adalah mengenai sumber tegangan atau baterai yang perlu disiapkan. Di robot ini bisa support baterai 2 sel atau baterai 7,4 atau sekian volt, dan juga bisa support di 12 volt atau 3 sel. Nanti bedanya adalah di tenaganya atau di kecepatan motornya. Nah, di sini saya pakai baterai 2 sel. Nah, untuk hal pertama yang penting yang perlu diperhatikan adalah cara menyambungkan atau mengkoneksikan baterai ini ke robotnya. Nah, di sini ini ada soket atau konektor gitu ya, 2 pin, yang mana inilah konektor baterainya, dan di sini juga ada sebuah konektor 4 pin, dan ini juga untuk baterai. Nah, ketika menggunakan baterai 3 sel itu soket JST yang biasanya buat charger itu bisa kita koneksikan ke sini. Jadi opsinya ada 2, boleh ke sini atau ke sini. Nah, ketika menggunakan 2 sel itu bisanya langsung ke sini. Nah, untuk arah atau posisi yang perlu diperhatikan adalah, kalau dilihat di baterai ini biasanya kan ada warna merah dan warna hitam gitu ya. Nah, yang warna merah itu di bagian atau dikoneksikan di bagian luar. Jadi ada 2 ini. Nah, jadi dikoneksikan seperti ini. Jadi yang ground atau yang hitam ini di bagian dalam, yang merah bagian luar. Oke, kemudian hal lain adalah yang perlu diperhatikan adalah saklarnya ini. Jadi ini adalah saklar untuk mengaktifkan atau menjalankan robotnya. Nah, untuk menjalankan atau menyalakan itu kita tarik ke belakang untuk menyalakan, dan ke depan untuk mematikan. Oke, hal selanjutnya adalah tombol-tombol yang ada pada samping display ini. Jadi di robot ini itu memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi jalannya robot terhadap jalur ini sesuai yang kita inginkan. Misal di pertigaan yang belok kiri, pertigaan belok kanan, dan seterusnya. Itu tanpa kita upload lagi programnya, itu kita bisa menggunakan display ini untuk konfigurasinya, dan tombol-tombol ini untuk navigasi ataupun menyeting parameter-parameter yang ada. Nah, 6 tombol ini, yang 3 bagian kiri dan 3 bagian kanan ini punya fungsi masing-masing atau aturan penggunaan gitu ya. Contoh misal tombol yang paling kanan ini itu adalah tombol enter atau OK. Kemudian yang atasnya ini itu adalah tombol plus, dan bawahnya ini tombol min. Nah, ini nanti digunakan untuk menambah atau mengurangi parameter, misal mengatur kecepatan. Nah, kita tambahkan, berarti kita pencet yang atas, yang plus. Jika ini kita kurangkan nilainya, kita tekan tombol min. Nah, yang bagian kiri, tombol yang paling kiri ini adalah tombol back atau cancel. Jadi ketika masuk atau berada dalam sebuah menu, itu ada submenu, untuk keluar kita tinggal tekan tombol back ini. Kemudian yang atas ini itu adalah tombol up atau untuk merubah navigasi kursornya. Jadi untuk naik turun misal atau geser kanan kiri. Berlaku juga untuk yang ini untuk up, ini untuk down gitu ya. Nah, coba kita demokan saja langsung. Ini di menu utamanya itu ada kursor. Ini ada kursor tanda dengan warna putih ini. Kemudian untuk menggeser kursornya itu kita bisa menggunakan up dan down ini. Jadi up untuk naik ke atas,
dan untuk turun ke bawah. Nah, yang tadi untuk merubah parameternya itu kita bisa gunakan plus dan min ini. Gitu ya. Nah, kemudian di robot ini itu terdapat beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Contoh misal yang di home screen ini, di tampilan utama itu ada kalau kita geser kursornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 submenu yang bisa disetting. Nah, yang atas ini itu untuk melihat data sensor. Jadi ketika tadi ada tombol OK atau Enter ini, ketika ingin masuk dalam sebuah submenu, itu caranya kita ke kursornya atau ke submenunya yang ingin diatur atau dikonfigurasi, kemudian tekan Enter atau OK. Nah, ini masuk ke menu sensor. Nah, di sini itu kita bisa melakukan kalibrasi. Jadi disarankan ketika misal sebelum main atau sebelum melakukan konfigurasi itu baiknya kita kalibrasi. Nah, mode kalibrasinya di sini ada beberapa, ada 5A sampai E. Nah, baiknya yang terutama yang A ya, karena defaultnya itu di A, itu kita perlu kalibrasi. Nah, cara kalibrasi ada 2, mode manual dan auto. Nah, di sini kita coba pakai auto saja. Nah, cara kalibrasinya adalah kita tekan Enter di auto tadi, kemudian kita atur speednya, ini speednya default saja, kemudian kita letakkan di samping garis atau di garis lurus seperti ini ya. Jadi kita cari garis lurus yang akan dijadikan acuan nanti, kemudian kita tinggal tekan Enter. Nah, ini langsung otomatis kalibrasi ya. Kalau dilihat, sini saya coba dekatkan kameranya. Nah, ini dia bisa mengenali garis. Jadi ketika ada garis hitam, dia kursornya naik gitu ya. Ketika di area putih, dia turun kursor atau bar sensornya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti robot ini siap di setting. Oke, mungkin video pertama itu dulu, sudah cukup panjang, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.